Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serliani dengan NPM 207210351 dari kelas 3B Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran tentang karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam. Karakteristik setiap ajaran agama memiliki perbedaan masing-masing sesuai dengan pemikiran dan pemahaman terhadap Alkitab yang dipelajari sebagai dasar dalam beragama. Islam pun mempunyai karakteristik sendiri berbeda dengan agama lain di dunia. Studi tentang karakteristik ajaran Islam tidaklah mudah karena ruang lingkup permasalahan yang sangat luas mengenai karakteristik ajaran Islam yang berhubungan dengan bidang-bidang yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam bidang kebudayaan, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Karakteristik tersebut dapat kita lihat dalam sumber ajaran Al-Quran dan hadis. Kedua sumber ini memberikan karakteristik tersendiri dalam bidang-bidang tersebut yang berguna bagi kehidupan manusia sepanjang masa. Ajaran Islam memiliki konsepsi yang khas dan dapat dikenali dengan berbagai bidang keilmuannya. Perbedaan karakteristik dalam Islam menunjukkan keberagaman yang luas, akan tetapi umat Islam mempunyai konsepsi jiwa persatuan umat atau yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Selanjutnya, pengertian karakteristik ajaran Islam. Istilah karakteristik ajaran Islam terdiri dari dua terma utama yang berbeda pengertian, yaitu karakteristik dan ajaran Islam. Kata karakteristik dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai sesuatu ciri khas atau bentuk-bentuk watak atau karakter yang dimiliki oleh individu, corak tingkah laku, dan tanda khusus. Sedangkan kata Islam secara etimologi dalam perspektif bahasa Arab adalah aslim, yaitu damai, aslama, yaitu menyerahkan diri atau pasrah, istislam, penyerahan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salim, bersih dan suci, dan salam, selamat. Kata Islam secara terminologi diartikan sebagai pesan bahwa umat muslim hendaknya cinta damai, pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersih dan suci dari perbuatan nista, serta dijamin keselamatan dunia dan akhirat jika melaksanakan risalah Islam. Dalam ajaran Islam sendiri mengandung arti yang berbeda-beda pula. Untuk meninjau ajaran Islam dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, taat dan menyerahkan diri. Orang yang memeluk Islam adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menurut segala yang telah ditentukannya. Yang kedua, sejahtera. Tidak tercela, tidak cacat, selamat, tentram, dan bahagia. Setiap muslim akan sejahtera, tentram, selamat, dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat, dengan tuntunan ajaran Rabiul Alamin. 3. Mengaku, menyerahkan, dan menyelamatkan. Ini berarti bahwa orang yang memeluk Islam itu adalah orang yang mengaku dengan sadar adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ia menyerahkan diri kepada kekuasaannya dengan menurut segala titah dan firman-Nya sehingga ia selamat di dunia dan di akhirat. Yang keempat, cinta damai dan sejahtera. Islam adalah agama yang membawa kepada kedamaian dan perdamaian. Orang yang memeluk Islam adalah orang yang menganut ajaran perdamaian dalam segala tingkah laku dan perbuatan. Selanjutnya, konsep dan karakteristik ajaran Islam. Yang pertama, bidang agama. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama adalah mengakui adanya pluralisme sebagai
sesuatu kenyataan, mengakui adanya universalisme, yaitu mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik, dan mengajak kepada keselamatan. Islam adalah agama yang kitab sucinya dengan tegas mengakui hak agama lain kecuali yang berdasarkan paganisme dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. Al-Quran menjelaskan tentang pengakuan akan hak agama-agama yang merupakan dasar dalam kemajemukan sosial, budaya, dan agama sebagai ketetapan Tuhan yang tidak berubah-ubah. Dengan demikian, karakteristik ajaran Islam dengan visi keagamaannya bersifat toleransi, pemaaf, tidak memaksa, dan saling menghargai karena dalam pluralisme agama tersebut terdapat unsur kesamaan yaitu pengabdian kepada Tuhan. Yang kedua, dalam bidang ibadah. Secara harfiah, karakteristik ajaran Islam dalam bidang ibadah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." Adapun ibadah dalam arti umum bersentuhan dengan masalah muamalah. Sesuai dengan visi Islam tentang ibadah adalah merupakan sifat, jiwa, dan misi ajaran Islam itu sendiri yang sejalan dengan tugas penciptaan manusia sebagai makhluk yang hanya diperintah agar beribadah kepadanya. Yang ketiga, bidang akidah. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan yang dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, ucapan dengan lisan dalam bentuk dua kalimat syahadat, yaitu menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad sebagai utusannya. Artinya, orang yang beriman tidak ada rasa dalam hati atau ucapan di mulut dan perbuatan, melainkan secara keseluruhan menggambarkan iman kepada Allah, yakni tidak ada niat, ucapan, dan perbuatan yang dikemukakan oleh orang yang beriman itu kecuali yang sejalan dengan kehendak Allah. Akidah dalam Islam selanjutnya harus berpengaruh ke dalam segala aktivitas yang dilakukan manusia, sehingga berbagai aktivitas tersebut dinilai ibadah dan dalam tingkah laku dan dasar dalam tingkah laku, serta berbuat yang pada akhirnya menimbulkan amal soleh. Yang keempat, bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Dari satu segi, Islam terbuka dan akomodatif untuk menerima berbagai masukan dari luar, tetapi bersamaan dengan itu, Islam juga selektif, yakni tidak begitu saja menerima seluruh jenis ilmu dan kebudayaan, melainkan ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan ajaran Islam sendiri. Dalam konteks historis, Islam di bidang ilmu dan kebudayaan menjadi mata rantai yang penting dalam peradaban dunia. Persoalan kebudayaan adalah persoalan bagaimana manusia mewujudkan ekstensi dirinya dengan kekuatan akal, hati, dan jiwa dalam lapangan hidup dan cara yang ditempuhnya dalam menghadapi tantangan kesejarahan. Selanjutnya yang kelima, bidang pendidikan. Senada dengan bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, Islam juga memiliki ajaran yang khas di bidang pendidikan. Dalam sejarah kebudayaan Islam, akulturasi operasional pendidikan Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis secara serasi dan seimbang
telah mampu memberikan motivasi dan inspirasi umat Islam pada masa klasik dalam merumuskan berbagai persepsi mengenai manusia melalui pendidikan sebagai sarana yang mendasari lahirnya peradaban dunia. Islam memandang pendidikan adalah hak bagi setiap orang, laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat. Dalam bidang pendidikan, Islam memiliki rumusan yang jelas dalam bidang tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran terdapat berbagai metode pendidikan seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, penugasan, teladan, pembiasaan, hukuman, nasihat, dan lain-lain. Yang keenam, bidang sosial. Karakteristik ajaran Islam di bidang sosial bahwa Islam mengajarkan setiap manusia untuk hidup damai dan sejahtera. Lebih khususnya di bidang ini, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menghargai, tentang hak dan kewajiban. Selanjutnya, bidang kehidupan ekonomi. Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Sistem ekonomi dalam Islam mempunyai beberapa kelebihan yang tercermin dari beberapa karakteristik meliputi: yang pertama, bersumber dari Tuhan dan agama. Sumber awal ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lainnya karena merupakan kewajiban dari Allah. Ekonomi Islam dari agama Allah dan mengikat semua manusia tanpa terkecuali. Sistem ini meliputi semua aspek universal dan partikular dari kehidupan dalam satu bentuk sebagai fondasi, dan ekonomi Islam tidak bisa berubah. Yang kedua, ekonomi pertengahan dan berimbang. Ekonomi Islam memadukan kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat dalam bentuk berimbang. Ekonomi Islam berposisi tengah antara aliran individualis yang melihat bahwa hak kepemilikan individu bersifat absolut dan tidak boleh intervensi oleh siapapun, dan aliran sosialis yang menyatakan ketiadaan hak individu mengubah ke dalam kepemilikan bersama dengan menempatkan di bawah dominasi negara. Ketiga, ekonomi berkecukupan dengan berkeadilan. Keempat, ekonomi pertumbuhan dan barokah. Selanjutnya, bidang politik. Sejarah politik dunia Islam dapat dilihat pada 3 periode. Pertama, periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan pada tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Dan ketiga, periode modern pada tahun 1800 sampai sekarang. Dari beberapa mengenai karakteristik ajaran Islam yang secara dominan ditandai dengan pendekatan normatif, historis, dan filosofis tersebut, dilihat bahwa ajaran Islam memiliki ciri-ciri yang secara keseluruhan amat ideal. Islam juga telah tampil sebagai sebuah disiplin ilmu keislaman dengan berbagai cabangnya. Karakteristik ajaran Islam memuat berbagai bidang seperti bidang agama, muamalah atau kemanusiaan yang di dalamnya termasuk masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, kehidupan, lingkungan hidup, kesehatan, pekerjaan, serta Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Untuk itu, umat Islam harus mampu mengakomodir hal penting yang bernilai kemanusiaan dalam beberapa bidang pengetahuan yang berlandaskan pada ajaran Islam. Dalam hubungan sosial, hablul minas yang berada dalam bingkai kesatuan dan keberagaman umat beragama,
Islam menganjurkan untuk mampu hidup bersanding dalam kehidupan dengan menunjukkan sikap solidaritas dan cinta damai yang tinggi di dalam lingkungan sosial, masyarakat, dan bangsa. Karena itu, Islam agama yang mengajarkan perdamaian, toleransi, terbuka, kebersamaan, agiliter, kerja keras yang bermutu, demokratis, adil, seimbang antara hubungan dunia dan akhirat, berharta, memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan, mengutamakan pencegahan daripada penyembuhan dalam bidang kesehatan dan cara memperhatikan segi kebersihan badan, pakaian, makanan, tempat tinggal, lingkungan, dan sebagainya. Selanjutnya, kesatuan iman dan rasio. Mengenal tentang iman dan Islam. Pengertian iman secara bahasa, pemaknaan sederhana adalah yakin atau percaya. Sedangkan Islam adalah implementasi dari keyakinan yang tertanam di dalam jiwa seorang hamba, atau pembuktian dari iman itu sendiri. Iman dan Islam adalah dua hal yang paling mendasari dari inti pokok ajaran agama Islam. Orang yang memiliki iman atau beriman disebut dengan mukmin, sedangkan orang yang menjalankan Islam disebut muslim. Sebenarnya masih ada satu lagi pokok ajaran Islam selain iman dan Islam, yaitu ihsan. Iman dan Islam seringkali disebut dalam satu konteks bahasa yang sama atau bersamaan. Jika dalam kondisi seperti itu, di mana iman dan Islam disebutkan secara berbarengan, maka keduanya memiliki makna yang berbeda. Pada prakteknya, ketika iman dan Islam disebutkan dalam satu konteks bahasa atau kalimat secara bersamaan, maka yang dimaksud iman adalah amalan batiniah, adalah amalan yang tak tampak. Sedangkan Islam berperan sebagai amalan zahir. Keislaman harus terlebih dahulu didasari dengan pondasi iman yang kuat. Akan sangat percuma amaliyah yang dikerjakan sesuai dengan syariat Islam jika pada dasarnya tidak memiliki iman. Kondisi kedua adalah ketika iman disebutkan secara terpisah, atau iman saja yang disebutkan, maka yang sedemikian itu telah mewakili tentang pokok keislaman. Selanjutnya, integrasi iman, ilmu, dan amal. Dalam Islam, antara iman, ilmu, dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi ke dalam agama Islam. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama Islam terkandung 3 ruang lingkup, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan iman, ilmu, dan amal berada di dalam ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi terhadap rukun iman yang 6, sedangkan ilmu dan amal berorientasi pada rukun Islam, yaitu tentang tata cara ibadah dan pengamalannya. Terdapat beberapa hubungan antara iman, ilmu, dan amal, diantaranya yang pertama, hubungan iman dan ilmu. Iman dan ilmu merupakan dua hal yang saling berkaitan dan mutlak adanya. Dengan ilmu, keimanan kita akan lebih mantap. Sebaliknya, dengan iman, orang yang berilmu dapat terkontrol dari sifat sombong dan menggunakan ilmunya untuk kepentingan pribadi, bahkan untuk membuat kerusakan. Yang selanjutnya, hubungan iman dan amal. Amal soleh merupakan wujud dari keimanan seseorang. Artinya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menampakkan keimanannya dalam bentuk amal soleh. Iman dan amal soleh ibaratkan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Mereka bersatu padu dalam suatu bentuk menyebabkan ia disebut mata uang. Iman tanpa amal soleh juga dapat diibaratkan pohon tanpa buah. Selanjutnya, hubungan amal dan ilmu. Hubungan ilmu dan amal dapat difokuskan pada dua hal. Pertama, ilmu adalah pemimpin dan pembimbing amal perbuatan. Kedua, jika orang itu berilmu, maka orang itu harus diiringi dengan amal atau beramal. Kaitan antara iman, ilmu, dan amal. Dalam sejarah kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan
yang sejahtera, bahagia, dan damai kepada semua orang yang mau melakukan amal kebaikan yang diiringi dengan iman, dengan keyakin dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang terdapat dalam Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Perbuatan baik seseorang tidak akan dinilai sebagai suatu perbuatan amal soleh jika perbuatan tersebut tidak dibangun di atas nilai iman dan takwa. Sehingga dalam pemikiran Islam, perbuatan manusia harus berlandaskan iman dan pengetahuan tentang pelaksanaan perbuatan. Oleh karena itu, iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Demikian pembahasan tentang karakteristik ajaran Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.